Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin cerita tentang pengalaman saya selama 10 tahun terakhir, yaitu saya pernah kuliah di jurusan Teknik Informatika yaitu IT. Lalu alhamdulillah saya bekerja di bidang IT dan saat ini sedang juga merintis di usaha di bidang IT. Nah, jadi teman-teman semua, saya ingin bercerita. Pertama, sharing tentang pengalaman saya di zaman kuliah dulu. Sekitar tahun 2013, 2014 saya bekerja sambil kuliah, ya. Bekerja sambil kuliah. 2013, 2014, 2015 kalau nggak salah. Itu saya bekerja sebagai guru di salah satu sekolah yang agak lumayan besar di tempat saya. Lalu saya sambil kuliah, jadi pagi sampai sore kerja, lalu sore sampai malam kuliah. Nah, lalu di tahun 2015 dan seterusnya, saya mau resign dan bergabung di kampus saya sebagai asistensi dosen. Awalnya tidak ada masalah dan saya sangat senang, saya sangat bahagia sekali dan bersyukur sekali bisa jadi asisten dosen waktu itu. Tapi problemnya adalah karena saya terbiasa pegang uang bulanan itu di angka 1 juta, 1,5 juta dan lain-lain. Ya, around 1 juta ke 2 juta lah. Ya, ketika menjadi asisten dosen maka income saya nggak ada, hilang, habis. Ya, awalnya sih nggak ada masalah karena saya punya tabungan, saya punya dana darurat pada saat itu. Nah, tapi belakangan, lama-lama, itu jadi problem. Problemnya bukan saya nggak punya uang, saya punya utang, tidak. Tapi problemnya adalah ekspektasi saya. Saya adalah orang yang senang seminar, saya adalah orang yang senang workshop, dan saya adalah orang yang senang beli buku. Ya, dan saya senang adalah tipe orang yang senang belajar di kafe, nongkrong di kafe sama teman-teman juga. Nah, jadi problemnya adalah ketika saya tidak bisa lagi dan harus mengurangi dan nggak punya budget lagi untuk beli buku, untuk ikut workshop, untuk ikut seminar, dan untuk belajar yang lain. Karena apa? Karena saya nggak punya income lagi dah. Income-nya menurun sekali, ya jauh beda gitu. Karena memang orientasinya di kampus waktu itu sebagai asistensi dosen, ya memang bukan uang orientasinya memang. Nah, jadi apa yang saya lakukan ketika saya semester lima 6, ya semester 6 lah, ya semester 6 7 8 saya mulai mencari-cari bisnis, saya mulai mencari-cari side hustle sampingan, saya mulai desain, saya mulai belajar ngeproject, bikin-bikin website, saya mulai apa ya, menjual jasa desain saya, dan saya mulai belajar-belajar yang lain, digital marketing dan sebagainya. Dan hingga hari ini saya bekerja di salah satu instansi pemerintahan sebagai web developer. Saya juga kebetulan saya bekerja di instansi pemerintahan yang berketerkaitan dengan legalitas dan perizinan usaha. Maka ketika saya bekerja sebagai web programmer, saya banyak belajar tentang programmer, saya banyak belajar sama senior, dosen, guru-guru saya. Lalu ketika saya masuk di dunia kerja, karena instansi saya adalah instansi pemerintahan yang menaungi perizinan, saya juga banyak belajar tentang perizinan berusaha, terutama untuk UMKM. Jadi saya pelajari itu dari A sampai Z. Setiap kali ada yang, katakanlah di front office kan banyak ya orang datang tanya masalah problem, saya selalu tanya balik. Usahanya apa, problemnya apa, bagaimana cara menjualnya, apa yang ibu punya gitu ya. Maksudnya, apa yang perizinan yang ibu punya. Contoh, saya bisa menggali mereka, ternyata mereka butuh haki untuk merek, dan merek perlu logo, logo butuh tagline, nanti pemasan, nanti pemasaran online butuh desain, desain nanti perlu website, website nanti perlu payment gateway perlu dengan uh, shipping, apa itu namanya, sistem cek ongkir dan lain sebagainya. Nah, maka saya memetakan itu. Saya memetakan kalau kebutuhan UMKM pertama ada di legalitas, kedua ada di branding, ketiga ada di di marketing. Nah, di legalitas saya mempelajari UMKM itu perlunya apa, ya, seperti misalnya NIB, perizinan usaha, sertifikat dan lain-lain, kayak haki, logo dan lain-lain. Dan di digital branding ternyata perlu logo, perlu tagline, perlu desain, perlu packaging. Digital branding itu juga perlu website. Nanti website itu perlu apa lagi? Perlu, kita harus memisahkan kita harus memisahkan ini bisa di cover dengan CMS atau harus coding dan lain sebagainya ya.
Lalu marketingnya saya menggunakan digital, ya, menggunakan digital marketing. Bagaimana UMKM itu walaupun nggak punya toko, tapi bisa dijangkau ke seluruh Indonesia atau ke seluruh dunia bahkan. Tapi ya mesti ya seluruh Indonesia lah kita bilang ya. Jadi walaupun tokonya kecil gitu, workshopnya kecil, tapi tetap bisa memasarkan produknya ke seluruh Indonesia. Dan itu memungkinkan di zaman sekarang menggunakan digital marketing dan digital branding biar supaya walaupun nggak punya toko tapi tetap bisa punya toko online kayak Instagram profile dan lain sebagainya. Nah, maka saya package ini semua menjadi digital agency atau konsultan UMKM. Jadi mulai dari legalitasnya, digital brandingnya, dan digital marketingnya. Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan beberapa klien, ya, beberapa klien yang potensial, yang hari ini mereka selalu bertanya, kira-kira bisnisku mau kira-kira abang punya apa lagi yang bisa kami implementasikan di bisnis kami, terutama di online. Nah, itu. Jadi saya ingin teman-teman semua ingin menularkan, ingin mengajarkan, ingin membagikan tips tadi, digital agency tadi, supaya teman-teman bisa melakukan ini, melakukan bisnis model digital agency ini, karena teman-teman punya resource-nya. Pertama, teman-teman kuliah di kampus IT. Kedua, teman-teman punya dosen-dosen IT. Ketiga, teman-teman punya laptop atau smartphone. Dan keempat, teman-teman bisa, kalaupun nggak punya laptop, bisa pinjam lab. Ya, ini agak rancu sih, ini agak aneh sih, tapi bisa pinjam lab. Ya, atau ke warnet untuk melakukan bisnis ini, untuk melakukan eh, usaha ini. Ya, dan marketnya itu bukan hanya di sekeliling kita, tapi all around Indonesia. Ya, bayangkan aja UMKM itu di Langkat itu ada sekitar 99% lebih atau sekitar 7 ribuan, 7.400 terakhir data di bulan Maret yang saya dapatkan di Langkat ya. Itu hanya di Langkat. Bayangkan kalau teman-teman bisa dengan sosial media teman-teman, dengan website teman-teman, dengan kemampuan SEO dan SEM teman-teman bisa jangkau seluruh Indonesia. Kebayang dong? Ya. Nah, itu possible ya, sangat-sangat memungkinkan. Jadi itu yang saya harapkan teman-teman. Nanti kita akan belajar legalitas, bagaimana teman-teman bisa mendapatkan legalitas PT sehingga teman-teman ketemu klien itu bisa lebih baik first impression-nya. Ya. Jadi kebayang teman-teman semua ketika bayangkan teman-teman adalah pelaku UMKM dan saya adalah konsultannya. Lebih enak mana? Lebih trust mana? Ya, teman-teman kerja sama-sama Suhar atau dengan PT Alila? Lebih pilih mana? Kerja sama-sama Suhar, yang Suhar ini nggak tahu siapa, atau PT Alila yang memang brandingnya adalah konsultan UMKM Go Online? Ya pasti teman-teman akan memilih PT Alila. Ya, karena apa? Karena ada PT di sana, ada Bonaviditas di sana, ada branding di sana. Ya, jadi konsep begini teman-teman. Teman-teman yang masih semester 2, semester 3, atau skillnya kentang, yang punya skillnya tapi kentang, nggak usah minder. Ya, teman-teman nggak usah minder. Ini adalah cara kita untuk membangun branding. Untuk membangun branding itu tidak dibangun dalam waktu satu malam, tapi berhari-hari. Sehingga orang kenalnya kita adalah orang yang bisa bikin web, orang yang bisa ngurus izin, orang yang bisa desain, orang yang bisa editing video, dan lain-lain. Ya, itu perlu waktu, timeline. Dan harapannya, dengan teman-teman mengikuti Digital Agency Mastery ini, teman-teman akan menemukan kasus-kasus klien-klien yang bisa teman-teman bantu sehingga efek snowball effect-nya ketika teman-teman lulus kuliah, mereka sudah kenal sama teman-teman dan teman-teman nggak lagi sulit untuk mencari pekerjaan. Karena teman-teman sudah terbranding, teman-teman adalah orang yang jago bikin website. Ya. Jadi di lingkaran teman-teman, klien di lingkaran atau di circle klien teman-teman, ketika mereka butuh digital, butuh aplikasi, butuh website, butuh desain, butuh izin, maka di otak mereka adalah nama teman-teman. Oke? Jadi itu maksudnya. Kenapa kita ngebangun brandingnya dari zaman kuliah. Jadi ketika kita banyak jumpa kasus, kita banyak jumpa jam terbang, maka akan terkenal atau terbranding sebagai profesional di bidang IT. Akan
terkenal atau terbranding di satu bidang, ya. Jadi dalam Digital Agency Mastery saya akan membahas step by step sehingga teman-teman keluar, selesai seminar, selesai workshop, teman-teman akan bawa satu izin usaha yang berbentuk PT lengkap dengan NIB dan dengan NPWP-nya, ya. Teman-teman bisa langsung bisa langsung nge-branding, teman-teman, saya adalah owner dari PT ini, Digital Agency, yang core bisnisnya adalah bikin website, bikin aplikasi, bikin desain, dan juga nanti kita akan afiliasi untuk jasa perizinan untuk UMKM. Itu teman-teman semua, saya harap teman-teman mengerti, saya harap teman-teman senang, dan saya harap teman-teman uh, mulai terbuka mindsetnya untuk memulai dari sekarang. Thank you, see you at the workshop.